Oke, Bang Guinever. Silakan buka mikrofonnya, Bang. Ya, Kristen atau Muslim, Bang? Oten. Oh iya, kentara dari baunya, Bang. Silakan, Bang. Emang baunya Oten gimana, Bang? Bau B2 itu, B2 kan kalau dimakan bau itu dagingnya kecium sampai di sini gitu, Bang. Bang, tergantung cara masaknya. Kalau saya sih bau-bau ini, bau-bau lucu. Kenapa lucu, Bang? Karena kakinya pendek. Bukan. Karena setiap diskusi pasti Otennya lucu. Iya, Bang. Kalau mau bertanya, Bang, kan di Muslim kan ada yang namanya. Bisa nggak suaranya dikecilin sedikit, Bang? Terlalu besar suaranya, sakit telinga. Kecilin sedikit. Lah, Bang, nanti ketahuan saya, Bang. Nggak enak. Oh, ya sudah. Kalau gitu besarin. Lanjut. Kan kalau di Muslim kan ada yang namanya mati syahid, Bang, ya. Iya. Itu karena membela agama. Iya. Ya kalau itu memang cara kayak agama yang benar. Terus bagaimana kalau yang di zaman Nabi Muhammad kan ada yang ada yang memerangi Nabi Muhammad. Terus bagaimana dengan orang bukan Muslim yang memerangi Nabi Muhammad, tapi dia sudah tahu kalau yang diperangi itu Islam, tapi dia belum tahu ajarannya itu. Itu terus kalau mati itu dia kemana, Bang? Orang di luar Islam mati. Iya, pas saya kan lihat-lihat pas zaman Nabi Muhammad itu loh. Maksudnya gimana nih, Bang? Izin, Bang, saya nanggap kayaknya. Boleh izin sebentar, Bang? Silakan. Ya, si Jennifer ini kayaknya bilang maksud dia bagaimana dengan orang-orang kafir yang memerangi Nabi Muhammad tetapi belum mendapatkan pengajaran dari Nabi Muhammad. Begitu bukan maksudnya? Iya, Bang. Ya, gitu. Silakan, Bang Zuma. Memerangi Nabi Muhammad berarti kan sudah kafir namanya. Nabi Muhammad sebelum mengajarkan Islam, beliau tidak pernah diperangi. Tidak ada yang memerangi Nabi Muhammad. Nanti setelah dia menyeru kepada orang-orang kafir untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi, barulah beliau diperangi. Artinya yang memerangi beliau adalah orang-orang kafir. Kafir yang memerangi Nabi Muhammad ya neraka. Seperti itu, saudara. Jangankan mereka yang memerangi Nabi Muhammad, yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad, padahal dia sudah sampai Islam kepadanya, mati kekal di neraka. Tapi kan yang saya maksud itu yang orang yang benar-benar belum tahu cara kayak umpamanya cuman diajak ayo perangi orang ini, ajarannya sesat, ayo, terus dia mati gitu loh, Bang. Ya sama, kan diajak perangi. Kan perintahnya jangan membunuh, kan ada. Kalau dia orang Kristen atau dia orang Yahudi, kan cuma dua itu yang senantiasa ingin membunuh Nabi Muhammad. Gak ada perintahnya. Berbeda dengan orang-orang Quraisy yang tidak pernah kemudian datang kepada mereka Nabi atau Rasul, seketika itu kemudian membenci Nabi Muhammad, jatuhnya kepada pembenci orang-orang kufur. Jadi tak ada yang pernah memerangi Nabi Muhammad itu karena tidak mengerti apa itu Nabi Muhammad, siapa beliau. Ketika mereka diajak, bukankah di dalam kitab mereka dituliskan Matius 19 nomor 16, jangan kau membunuh. Kan gitu poinnya kan.
Nah, ketika mereka diajak membunuh, ya berdosa berarti. Oh iya iya. Nah, kan gitu, Bang. Apa sama itu lagi, saya kan baru apa tadi lihat filmnya Nabi Muhammad yang kecil itu, yang difilmkan, tahu kan Bang, Yang mana ini? yang The Messenger of God. Heeh. Nah itu kan ada pendeta Nasrani yang apa, yang kitabnya ada tanda-tanda Nabi Muhammad. Itu kitab yang itu tuh sekarang kok nggak ada di kita gitu. Iya, karena kitab yang datang hari ini hanya terjemahan yang dibawa oleh Belanda. Terjemahan dalam bahasa Belanda, terjemahan dalam bahasa Inggris, masuk ke Indonesia. Jangan terlalu jauh, Bang. Jangan terlalu jauh. Antara terjemahan satu dengan terjemahan lain itu sudah berbeda. Apalagi yang 1400 tahun silam. Seribu 1400 tahun silam, kayak mana model kitabnya itu orang Nasrani? Bisa Anda bayangkan? Sedangkan dari sejak Indonesia merdeka, ada lembaga Bible berdiri, sudah berapa kali terjadi koreksi dan revisian dalam Bible. Apalagi 1400 tahun, apalagi di wilayah yang berbeda. Orang-orang Nasrani seperti Siti Khadijah misalnya, atau pendeta siapa namanya? Pendeta? Berarti Bang, Pendeta siapa yang ingat? Bukhari. Kok Bukhari? Bukhairah, iya betul. berarti orang-orang Nasrani itu apa, kepercayaannya itu Yesus Tuhan atau tidak Bang? Bukan, orang Nasrani itu pertama kalinya mereka beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Berarti tidak menuhankan Yesus. Yes, nanti setelah ajaran mereka diambil, lalu kemudian dicampur adukkan dengan ajaran paganisme Roma Yunani, terjadi sinkretisme. Ya, dia nikahkan, dia gabungkan itu, lahirlah Kristen. Awalnya Nasrani itu Yang tidak ambil begitu. siapa Bang? Ya, orang-orang yang ada pada masa itu, yang diterangkan dalam Al-Quran. Sebagian dari mereka juga adalah ahli kitab yang merubah-rubah kitab itu sendiri. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Mereka menyusun sebuah buku, lalu mereka mengatakan ini dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Ini yang disifati oleh kitab saudara. Seperti sejarah pengkanonan kitab. Apa tujuannya kitab itu dikanon? Untuk dijadikan satu standar kepada siapa? Yahudi atau non-Yahudi? Untuk non-Yahudi. Itu jelas. Jadi tidak diragukan lagi bahwasanya kitab yang Anda genggam itu adalah bukan kitabnya para nabi, bukan murni ajaran para nabi. Tetapi kitab yang Anda pegang hanya berdasarkan atas penyelidikan dan seterusnya. Tapi kitab saya itu termasuk dalam 4 kitab yang Anda imani enggak? Saya tidak beriman kepada kitab saudara. Kami tidak beriman kepada kitab saudara. Kami beriman kepada Al-Quran yang memberitakan adanya kitab-kitab yang ditulis dengan tangan sendiri dan berkata itu dari Allah padahal bukan dari Allah. Nah, sekarang kalau ingin membuktikan kebenaran informasi 1400 tahun dari Al-Quran, coba, apakah Elohim atau Yod-Heh-Vav-Veh atau siapapun yang menurut sangkaan Kristen itulah Tuhan yang sebenarnya, pernah nggak berfirman kepada Lukas? Pernah tidak berfirman kepada Matius, kepada Yohanes, kepada Markus? Nggak pernah kan? Mereka menuliskan dari hasil data-data penyelidikan atau susunan-susunan berita yang mereka salin atau mereka dengarkan dari kesaksian-kesaksian.
Tuhan pernah berfirman melalui malaikat kepada mereka? Enggak pernah. Bahkan sejatinya, saudara, sejatinya yang menjadi sumber satu-satunya firman itu adalah Yesus. Dengan kata lain, Yesuslah yang punya validasi untuk memberikan kepada orang-orang menuliskan firman yang diterima dari Tuhan. Berarti beliau wajib hukumnya menyampaikan kepada murid-murid, kepada penulis kitab saudara misalnya. Tapi apakah fakta itu ada? Apakah kenyataan itu ada? Enggak ada. Kenyataannya enggak ada. Lukas enggak pernah bertemu Yesus. Matius penulis Bible dan juga Yohanes penulis Bible itu orang-orang yang menulis buku Matius dan orang-orang yang menulis kemudian buku Yohanes. Orang yang menulis Matius dan Yohanes itu tidak pernah kemudian bertemu langsung dengan Yesus. Itu fakta. Berarti apa kayak Matius, Lukas, siapa aja itu nama-nama yang di buku itu bukan murid Yesus? Iya, bukan. Markus, Lukas itu dua orang pengikut Paulus. Matius bukan murid Yesus yang nulis. Baca Matius 9 nomor 9. Yohanes bukan murid Yesus yang nulis. Baca Yohanes 21 nomor 24 dengan nomor 25. Itu fakta. Jadi Al-Quran benar dong. Yes. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastahruna samanan qalila. Al-Quran saya loh. Makanya orang barat, orang-orang yang cerdas mempelajari Quran lalu melihat fenomena dalam Bible, mereka memilih mu'alaf. Eropa saat ini sudah meninggalkan Bible sedikit demi sedikit. Mereka sudah tak percaya lagi Bible. Agama Kristen bagi mereka itu adalah bukan satu jalan satu-satunya. Hanya karena mereka belum menemukan Islam. Andai saja orang Barat, para pemikir-pemikir Barat itu hidup di Indonesia dan bertemu dengan kami, saya yakinkan mereka seketika ini juga akan mu'alaf. Kenapa? Mereka adalah pemikir-pemikir. Nah inilah makanya saya bilang, seperti siapa namanya? Si Edis. Anda kan sudah ada di barat sana, di luar negeri sana. Cari Islam yang ada di sana, ajak berdiskusi. Jangan lagi kau berdiskusi mengajak orang Indonesia. Cari kau di mana? Di Amerika misalnya. Ya cari Islam Amerika. Coba kau injili mereka. Sanggup enggak kalian? Jangan cari yang ada di Indonesia ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang barat itu lebih hebat dalam ketika mereka mu'alaf, mereka mengkaji Quran itu dengan menggunakan akal sehat. Seperti itu, saudara. Jadi, ya kitab saudara itu sekali lagi bukan firman Tuhan. Apa dasarnya Anda mengatakan Lukas menuliskan firman Tuhan? Coba. Nggak ada kan? Cuman percaya doang. Berarti Bible itu nggak ada yang seperti kayak Nabi Muhammad yang diwahyukan terus dicatat dalam Bible itu nggak ada. Kalau di dalam Al-Quran, satu yang perlu saudara pahami, Nabi Muhammad itu tidak pernah tahu tentang kitab-kitab sebelumnya. Bukan hanya itu, Nabi Muhammad tidak tahu siapa itu Nabi Adam, siapa itu Nabi Abraham, siapa itu Nabi Musa. Nabi Muhammad buta tentang itu semua. Nabi Muhammad tidak paham apa itu Taurat, apa itu Injil. Nabi Muhammad tidak paham itu semua. Tapi ketika wahyu datang kepadanya, dia berbicara bukan berdasarkan kehendaknya sendiri, tetapi apa yang diterima dari langit, itu yang disampaikan. Terlepas benar tidaknya, biarkan zaman yang menentukan itu. Biarkan kemudian ilmu pengetahuan yang memberikan filternya, benar tidaknya apa yang diucapkan itu. Nah, faktanya yang terlontar dari lisannya itu adalah seluruhnya kebenaran. Artinya, karena dia tidak ngarang, berarti siapa yang mengajarkan itu? Pencipta langit dan bumi. Berbeda dengan penulis-penulis Bible. Mereka menuliskan bukan dari wahyu.
Mereka menuliskan atas dasar penyelidikan. Maka syarat dengan kesalahan. Kenapa? Karena dia selidiki. Kalau hasil penyelidikan berarti hasil asumsi pribadi. Kesimpulan akhirnya itu adalah sesuai dengan kehendak dan kemampuan dia untuk mencatat. Sedangkan pewahyuan tidak. Salah ataupun tidak salah, ini yang harus saya sampaikan. Silakan sama yang menilai benar tidaknya. Itulah yang disifati Al-Quran. Itu baru wahyu. Makanya kalau dikatakan bahwa wahyu itu harus diterima sama orang yang cerdas duluan, itu mencurigakan. Kenapa kalau orang cerdas? Ya namanya orang cerdas kayak Paulus. Paulus itu orang cerdas, dia adalah orang Farisi, dia orang pintar, maka dia mampu menulis surat. Apapun dia bisa karang karena dia adalah peneliti dari kitab-kitab Tanakh. Itulah Paulus. Sedangkan Nabi Muhammad, bagaimana dia ingin menuliskan tentang adanya kehidupan di bawah laut, adanya embrio, bagaimana kemudian dia menjelaskan tentang sidik jari, adanya api di bawah lautan dan seterusnya. Bagaimana dia bisa menjelaskan itu? Sementara dia orang ummi, orang yang tidak paham tentang kitab-kitab sebelumnya. Kalau Paulus menceritakan sebuah narasi, wajar wong dia itu ahli kitab. Namanya ahli kitab berarti pakar kitab. Mampu ndak ngarang kitab orang yang ahli kitab? Mampu. Mampu. Kenapa tidak? Dia ahli. Dia ahli Taurat. Bahkan dia mengatakan, aku tidak bercacat dalam hal pengetahuan terkait dengan hukum Taurat. Berarti hebat dong. Dia bisa ngarang apa saja kan. Nah, Lukas melakukan penyelidikan. Markus pengikut Paulus yang disarankan Paulus kemudian untuk mengikuti apa yang menjadi pola pengajarannya. Bagaimana dengan Matius? Matius juga itu adalah peneliti, pengarang. Penulis Yohanes juga demikian adanya. Penulis yang menceritakan tentang kesaksian-kesaksian orang. Lalu standarisasi firman Tuhannya di mana? Enggak ada. Berdasarkan Al-Quran tidak ada. Bagaimana dengan berdasarkan Yesus? Yesus mengatakan apa? Apabila roh kebenaran itu datang, dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengar, itu yang diceritakan. Saya ulang, kata Yesus, apa yang didengarkan, itu yang diucapkan. Lukas mendengar enggak? Enggak. Enggak ada kan? Nah, sedangkan Nabi Muhammad, apa yang didengarkan dari malaikat Jibril, itu yang disampaikan. Nah, itu yang dimaksud oleh Yesus, roh kebenaran. Oh, seperti itu. Ya, syarat kebenaran yang disampaikan oleh Nabi, itu bukan dari dirinya, harus dari yang didengarkan. Bukan dari penyelidikan, bukan dari sadur menyadur, bukan dari proses belajar, bukan dari penelitian pustaka, bukan. Tapi apa yang didengarkan, itu yang disampaikan. Benar tidaknya, silakan orang yang berilmu, orang yang berakal, orang yang kemudian melakukan karya ilmiah untuk menjelaskan dan menguraikan serta menyimpulkan isi Quran. Al-Quran ini salah atau benar? Nabi Muhammad tidak mengukur, oh ini pasti benar, oh ini salah, harus ditambahin, harus dikurangin. Enggak. Seketika apa yang didengarkan, itu yang disampaikan. Silakan alam semesta menguji kebenaran Al-Quran. Yang jelas aku hanya menerima dari Tuhan. Dan kalau yang kuterima ini bukan dari Tuhan, pasti syarat dengan kesalahan. Kalau dari iblis, pasti syarat dengan kesalahan. Tapi kalau dari Tuhan pencipta langit dan bumi, mustahil padanya ada kesalahan. Nah, sekarang uji Al-Quran. Tunjukkan, wahai manusia, ajak seluruh sekutu-sekutumu, tunjukkan kesalahan Al-Quran itu jika ada. Nah, ada yang mengatakan, saya Bang Suma, kenapa? Saya mampu menunjukkan kesalahan Al-Quran, silakan. Maka dia bercerita tentang apa? Itulah Nabi Musa. Kenapa di dalam Al-Quran begini dan begitu? Nah, sekarang pertanyaannya kita balik. Kamu menguji Al-Quran terkait tulah, dasar pijakan referensi buku yang kamu pakai yang mana? Oh, perjanjian lama. Nah, ini ditertawakan.
Perjanjian lama itu bukan firman Tuhan. Perjanjian lama itu adalah terjemahan dari kitab Tanakh yang diterjemahkan mulai dari abad ketiga sebelum Masehi. Apa yang mendasari dasar pijakan 3 sebelum Masehi sampai kepada Nabi Musa. Nabi Musa diperkirakan hidup tahun 1400 sebelum Masehi. Berarti ada selisih 1100 tahun antara Nabi Musa yang bercerita tentang tulah dengan cerita yang muncul di terjemahan Septuaginta abad ketiga sebelum Masehi. Mana yang menjadi rujukan kemudian? Siapa yang menerima dari Nabi Musa? Nabi Musa memberikan kepada siapa, lalu kepada siapa, lalu kepada siapa, sampai kepada ke-72 rabi-rabi yang menerjemahkan kitab Tanakh, kitab Torah. Siapa yang menjamin bahwa itu tetap benar? Tulahnya seperti ini, Al-Quran salah. Tidak ada jaminan. Apatah lagi Bible, perjanjian baru. Alamak. Saudara, saya nih, kalau saya ditanya, andai saya seperti saudara nih, yang kupikirkan itu bukan masalah perut. Yang kupikirkan itu masalah kehidupan saya berikutnya. Kalau saya dalam beragama bermasalah dengan agama saya, maka ini adalah tanda-tanda celaka besar. Sebuah agama, satu agama memiliki kitab yang bermasalah, maka agama itu bermasalah. Segala-gala yang ada di dalamnya itu adalah masalah dan hanya bisa mendatangkan masalah, dan orang yang mengimani itu akan mati dalam masalah yang diciptakan dirinya sendiri. Apa mungkin boleh dikatakan firman Tuhan bisa dikoreksi? Apa mungkin perintah-perintah Tuhan, larangan-larangan Tuhan, kemudian aturan-aturan Tuhan bisa direvisi oleh manusia? Mustahil. Fakta di lapangan, kitab saudara bisa direvisi, kitab saudara bisa dikoreksi. Berarti dengan kata lain, kalau kitab saudara firman Tuhan, berarti ciptaan Tuhan bisa mengoreksi sang Tuhan. Gila nggak tuh? Agama apa yang seperti ini? Dia mampu mengoreksi dan memperbaiki serta merevisi firman Tuhan. Ini agama apa ini? Sedangkan agama yang benar adalah agama yang memiliki buku panduan yang disebut kitab Wahyu, yang berasal dari langit, yang manusia tunduk berserah diri kepada setiap item-item not, gelombang irama yang muncul di dalam kalimat-kalimat tersebut, kalimat Allah tersebut. Bukan manusia mempretelinnya, bukan manusia merevisi dan mengoreksi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Yang dikatakan firman Tuhan itu sudah paku mati, kawan. Tidak bisa dirubah. Mau zaman seperti apapun modelnya, mau era seperti apapun canggihnya, mau kehidupan manusia sampai kepada pencapaian yang supra luar biasa, kitab suci tidak boleh dirubah. Dan kalau itu berasal dari pencipta langit dan bumi yang maha tahu, sehebat apapun kehidupan manusia, pasti kitab itu seirama dengan keadaan yang ada. Tapi kalau karangan manusia, hasil penyelidikan, dia keteteran. Jangan kau pakai original teksnya. Kenapa? Sudah tidak zaman. Lalu apa dong? Kita pakai terjemahannya aja. Apa alasannya? Kalau terjemahan masih bisa direvisi. Terjemahan masih bisa dikoreksi. Loh, kok ada revisi koreksi? Maksudnya apa? Iya dong. Kalau tahun ini rasa bahasa dan cipta rasa bahasa itu sudah berubah, makna sebuah kata dalam bahasa manusia itu sudah berubah, maka boleh dong terjemahan kita perbaikin. Boleh dong kitab kita ini direvisi. Demi apa? Demi untuk mencapai apa yang kita inginkan di dalam beragama. Kita menginginkan orang mentuhankan selain daripada Tuhan, ya buat revisi lagi, koreksi lagi. 50 tahun ke depan, yang disebut sendal bisa berubah menjadi daun pintu. Sesuai dengan selera. Kenapa? Ya terjemahan. Makanya saya katakan, kalau saya menjadi Kristen, tidak cukup waktu lama untuk saya tinggalkan agama itu. Kenapa? Mustahile firman Tuhan pencipta langit dan bumi bisa dikoreksi dan bisa direvisi dan diperbaiki oleh manusia. Mustahil. Sedangkan Kristen tidak punya senjata. Yang Kristen punya cuma terjemahan supaya dianggap itu lebih valid, lebih sahih
disebutlah Bible itu dengan sebutan Alkitab. Supaya itu lebih enak lagi, disebutlah di dalamnya kata Nabi, Rasul, Allah. Demi apa? Demi untuk memuluskan misi daripada adanya Bible tersebut. Kalau firman Tuhan tidak begitu, kawan. Firman Tuhan itu kamu mau hantam di lautan, lautan tak berubah, tak mampu merubahnya. Anda mau buang dia di udara, di langit, langit tidak bisa merubahnya. Anda mau leburkan di bumi, bumi tidak mampu merubahnya. Apalagi cuman manusia-manusia picik, tidak akan pernah mampu untuk merubah. Kenapa? Ini kalimat pencipta langit dan bumi. Sebagai presiden misalnya, tidak ada yang bisa merubah titah presiden. Apa yang sudah menjadi keputusan presiden, itu tidak bisa dirubah. Kecuali atas persetujuan presiden itu sendiri. Kecuali atas perintah presiden itu sendiri. Baru bisa. Tapi kalau ada presiden punya titah dirubah-rubah oleh menteri tanpa sepengetahuan presiden, aturan-aturan tadi itu bukan lagi menjadi keputusan presiden. Itu sudah asumsi para menteri. Begitulah keadaan Al-Quran. Al-Quran kalimatullah, EGP dengan zaman manusia, EGP dengan kemajuan zaman, EGP dengan perkembangan zaman ini. Nggak ada itu cerita. Firman Tuhan tetap firman Tuhan. Dan kalau itu firman Tuhan, tidak akan lekang dimakan zaman, tidak akan hanyut dan tergerus oleh perkembangan kehidupan manusia. Itu baru firman Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena ini kalimat yang maha tahu. Karena ini kalimat yang maha melihat. Karena ini kalimat yang maha mendengar. Karena dia memiliki aspek itu semua. Maka apa yang dikatakannya tidak mungkin keliru. Tidak akan mungkin salah. Tapi kalau manusia, syarat dengan kesalahan. Kalau buku itu bukan firman Tuhan, tetapi catatan manusia, lihat aja. Anda akan panen berjuta kekecewaan. Itu sudah pasti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda menggunakan kitabnya orang Yahudi. Seibarat Anda menggunakan terjemahan Al-Quran kami. Lalu terjemahan Al-Quran kami itu Anda pakai untuk mendirikan sekte baru di luar Islam. Siapa diri Anda di mata Islam? Lelucon, sampah, kasihan, diolok-olok, direndahkan, diremehkan, dipandang sebelah mata, bahkan kalau perlu diludahin. Ketika Anda berbicara mengenai kebenaran, Anda disemprot pakai ludah. Sama yang punya Quran. Karena Anda sosokan membahas, Tuhan kami anak-anak Tuhan. Tapi Anda hanya menggunakan terjemahan Al-Quran kami, lantas Anda membuat sebuah aliran kepercayaan. Maka bagi kami Anda sampah. Tetapi Anda tetap ngotot. Bahkan ada yang lebih parah. Kalian yang hanya memegang kemudian terjemahan Al-Quran, berani-beraninya berdebat dengan kami pemegang Al-Quran ini. Orang-orang Kristen hanya pemegang terjemahan, berani-beraninya berdebat dengan orang Yahudi yang pemegang kitab asli. Ini yang lucu. Tapi kenapa itu tidak sampai kepada pemahaman saudara? Kenapa? Kenapa nggak sampai kepada pemahaman saudara? Karena Yesus sudah berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, wahai Bani Israel, dan akan menyesatkan banyak orang. Menyesatkan banyak orang, berarti ada banyak orang yang disesatkan. Orang yang disesatkan ini ya sesat, tersesat. Orang yang tersesat, ya tidak tahu jalan. Namanya tersesat. Hidup dalam kebingungan. Kalau di Islam enggak. Pencipta langit dan bumi, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, yes. Yang maha kuasa atas segala sesuatu, ya. Yang tidak beranak dan tidak diperanakan, yes. Tidak ada satupun yang setara dengan dia, baik di langit maupun di bumi, yes. Islam, yakin enggak itu? Yakin. Ragu enggak? Enggak ragu. Berani enggak bersaksi? Berani bersaksi. Apa tolak ukurnya? Umat Islam, ada enggak ragu bersaksi bahwa umat Islam itu punya roh? Tidak. Saya bersaksi bahwa nama saya Bang Suma. Saya bersaksi demi pencipta langit dan bumi. Saya punya roh. Pertanyaannya, apakah Bang Suma pernah melihat roh? Tidak pernah. Kenapa Anda bersaksi? Ya karena saya merasakan.
Karena saya merasakan, saya melihat, saya mendengarkan, batin saya membaca, pikiran saya membaca, rasa saya membaca, naluri kemanusiaan saya yang berakal ini membaca. Maka saya bersaksi, roh saya itu pasti ada. Tapi nggak pernah melihat roh. Yes, tapi saya melihat kehidupan ini. Saya melihat diri saya bisa bicara, bisa bernapas, bukti bahwa saya punya roh. Meskipun saya tidak melihatnya, tapi saya berani bersaksi bahwa roh itu ada. Begitulah umat Islam bersaksi tentang Allah. Meskipun kami tidak melihat, namun kami sadar sesadar-sadarnya, melihat alam semesta ini itu sudah cukup bahwa Allah itu ada. Tidak perlu turun Tuhan itu menjadi bayi, menjadi orang. Itu hanya ajaran paganisme. Demikian, silakan. Kenapa abang menganggap Yesus yang bertemu Paulus itu penyesat? Ya, pasti. Karena Al-Quran saya mengatakan, wa qaulihim, karena ucapan mereka. Karena ucapan. Itu Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Mereka dihukum karena ucapan mereka. Bukan hanya karena mereka terlibat dalam prosesi penyaliban itu. Enggak. Hanya sekedar berucap bahwasanya sesungguhnya Nabi Isa itu sudah dibunuh. Dia adalah Rasul Allah. Tetapi dia tidak beriman kepada kerasulannya. Maka Allah menghukum mereka. Mereka dihukum. Nah, ketika Allah menghukum mereka, apa kata Al-Quran? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah membalas kejahatan dan Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Itu Quran saya. Sehingga ketika kemudian Al-Quran menarasikan bukan Nabi Isa yang dibunuh, berarti siapa yang dibunuh? Orang lain yang dibunuh. Ini ungkapan Nabi Allah kepada Nabi Muhammad terkait dengan tragedi penyaliban terhadap Nabi Isa alaihi salam. Itu. Kemudian berbicara mengenai Kristen beda lagi. Ini tak ada hubungannya dengan Kristen ini. Ketika dikatakan wa qaulihim, karena ucapan mereka, ini tak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen ini muncul dari belakang yang disebut sebagai kelompok orang-orang zalim yang ada di tengah-tengah ahli kitab. Kristen ini bukan ahli kitab, tapi orang zalim yang hidup di tengah-tengah orang ahli kitab. Mereka lah yang kemudian menganggap bahwa Nabi Isa alaihissalam itu yang datang kepada pendiri agama mereka dan mengajarkan mereka untuk menuhankan Yesus. Mengambil kemudian tragedi penyaliban itu sebagai simbol keselamatan demi untuk melancarkan pengajaran terhadap penyetaraan makhluk roh bernama Yesus Kristus dengan pencipta langit dan bumi. Maka Kristen ini melantik makhluk yang mengaku Yesus Kristus setara sehakikat dengan pencipta. Berarti dengan kata lain, ada dua Tuhan yang satu hakikat. Artinya, Yesus yang manusia sehakikat dengan dia yang bukan manusia. Siapa pekerjaan ini? Pekerjaan siapa yang menginginkan kemudian agar Tuhan yang benar itu dikebiri, dikurung ceritanya, lalu dia menggantikan posisinya di atas muka bumi? Iblis. Bisa nggak iblis berpura-pura menjadi Yesus Kristus? Bisa. Apa buktinya? Yesus tanya, Yesus, ya paman, bisakah muncul Kristus palsu? Oh iya. Mesias yang ditunggu itu Yesus. Mesias palsu berarti Yesus palsu. Matius 24 nomor 24. Sebab kata Yesus, Mesias palsu, Kristus palsu, Yesus palsu, dan nabi-nabi palsu, atau rasul-rasul palsu, atau murid-murid palsu akan datang dan melakukan banyak mujizat
sekiranya mungkin dia menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu kata Yesus. Berarti orang Kristen ini harus mawas diri. Kalau sekiranya Yesus berkata waspadalah kepada Nabi Muhammad palsu, maka kami umat Islam ini yang harus hati-hati. Karena kami harus mempelajari nih, Nabi Muhammad yang asli yang mana, Nabi Muhammad palsu yang mana. Tapi karena pesannya waspadalah kepada Yesus palsu, maka Kristen yang waras kudu wajib hukumnya belajar menanggalkan doktrin dan dogma, tetapi belajar Bible dengan sungguh-sungguh. Mana ajaran Yesus yang asli, mana ajaran Kristus yang palsu. Harus dipilah. Habis itu cari solusi kebenaran. Kalau Yesus aja Anda tidak percaya, bagaimana Anda mau bisa percaya Nabi Muhammad? Percaya dulu kepada Yesus, baru bisa percaya kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Ente Kristen. Temukan dulu pemisah antara Yesus asli dengan Yesus yang bukan asli. Nah, kesimpulannya dari Bang Suma, Yesus itu manusia. Mau sebelum dia datang, dia adalah manusia. Setelah dia datang di atas muka bumi, dia adalah manusia. Setelah dia terangkat, dia juga manusia. Setelah turun yang kedua kalinya pun, dia tetap manusia. Lalu dari mana ilmunya? Yesus yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Lalu dari mana konsepnya Yesus Kristus yang bukan manusia ini kok dianggap anak Maria? Sejak kapan Maria melahirkan bukan manusia? Sejak kapan? Bukankah Ibrani 13 nomor 8, Yesus sama saja kemarin, sekarang maupun besok, bahkan selama-lamanya Yesus tetap sama, tidak pernah berubah. Berarti dia Yesus ini tetap manusia. Tanya Yesus, Yesus, ya paman, engkau ketika duduk di samping kanan Bapa, kau sebagai apa? Anak manusia. Yesus, ya paman, engkau ketika turun bersama dengan malaikat-malaikatmu dalam rupa apa? Anak manusia. Yesus, ya paman, engkau ketika menghakimi manusia, kau sebagai apa? Anak manusia. Lalu kapan Yesus itu berubah bukan manusia? Tidak pernah. Lalu siapa yang mengatakan Yesus Kristus yang datang kepadaku bukan manusia? Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Itulah nabi palsunya si rasul palsu yang mengaku bertemu dengan Yesus, tetapi Yesusnya bukan manusia. Artinya yang ditemui oleh Paulus ini itu bukan anak Maria. Jadi anak Maria ketika Anda tuhankan, Anda panggil Tuhan, Anda bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namanya, Anda akan diusir sama dia. Karena yang Anda sembah selama ini bernama Yesus Kristus, sejatinya bukan dia. Dan yang akan Anda temukan nanti di padang mahsyar, bukan Yesus yang datang kepada Paulus, tetapi Nabiullah Isa alaihi salam lah yang akan Anda temui nanti. Yesus yang ada di padang gurun, yang ditemui Paulus dalam bilik rahasia, yang datang kepada Ananias, yang datang mengaku bintang timur di Pulau Patmos itu sudah tak ada nanti di padang mahsyar. Dia sudah lebih dulu ke rumahnya, neraka. Yang tinggal sisa Nabi Isa alaihi salam yang kalian sebut Yesus. Apa buktinya? Mari saya bacakan. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, wahai Isa putra Maryam, hambaku, ciptaanku, apakah ente yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak punya hak mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka sembahlah aku, akulah Tuhan. Enggak pernah. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abdullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan mereka sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Bagaimana dengan Yesus? Yesus juga demikian adanya. Yohanes 12 nomor 49 nomor 50. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri loh.
apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Lalu dari mana orang Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan 100%, manusia 100%, sedangkan Yesus sendiri tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, dan ucapan itu tidak pernah terlontar dari mulutnya Yesus. Yesus pun tidak pernah berkata kepada murid-muridnya Bani Israel, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Bullshit. Yesus tidak pernah mengucapkan kalimat itu. Yesus pun tidak pernah mengajarkan, akulah Alfa, akulah Omega, akulah awal, akulah akhir, akulah kematian, akulah kebangkitan. Yesus tidak pernah mengucapkan itu. Ucapan-ucapan itu muncul kemudian dari oknum yang memakai nama Yesus. Untuk apa dia pakai nama Yesus? Untuk menyesatkan manusia. Kalau dia pakai namanya bom-bom, tidak ada yang mau ikut. Tapi karena dia pakai nama Yesus, seorang tokoh yang mampu membangkitkan orang mati, yang mampu membuat orang lumpuh berjalan, nama itu nama besar, nama itu nama dahsyat, nama yang disegani oleh Bani Israel kala itu. Nama yang membuat kemudian Bani Israel ahli kitab terguncang sehebat-hebatnya, sehingga ketakutannya dia sampai pada kesimpulan, Yesus ini harus dibunuh. Kalau tidak, hanya karena nama Yesus, bangsa kita, tempat suci kita akan dirampas oleh bangsa Romawi. Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 52. Di data nomor 53-nya dikatakan, mulai hari itu karena kehebatan Yesus, karena kedahsyatan mukjizat-mukjizatnya, mereka kemudian sepakat untuk membunuh Yesus. Iblis memanfaatkan situasi itu. Apa buktinya? Pernyataan saya, iblis memanfaatkan situasi. Baca Lukas 4 nomor 13. Itu kedua. Yang ketiga, orang keliteng tidak akan mungkin menjadi keliteng kalau hanya modal Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Harus dilengkapi oleh 13 kitab milik Paulus. Siapa yang memproklamirkan kerasulan Paulus? Iblis. Di mana iblis memproklamirkan kerasulan Paulus? Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Jadi yang memberikan pesan pengajaran memproklamirkan Yesus Kristus adalah Tuhan, iblisi. Yang memproklamirkan kerasulan Paulus, iblisi. Semua pekerjaan iblis. Makanya pola yang diajarkan itu bertentangan dengan dalil akal. Pola yang diajarkan itu tidak sesuai dengan naluri kemanusiaan. Berbanding terbalik dengan Al-Quran. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibah. Dan sungguh aku Tuhan, aku Allah telah memuliakan anak cucu Adam. Kalau anak cucu Adam telah dimuliakan oleh Allah, berarti tak ada dosa waris, Cak Ayu. Kalau tidak ada dosa waris, berarti tidak ada penyaliban. Buat apa penyaliban? Buat apa? Toh di dalam kitabnya orang Yahudi, di mana itu ya? Saya ingat saya di mana? Mazmur 40 ya Rob. Mazmur 40 ya Rob. Nomor 7, coba saudara-saudara lihat. Semoga saya tidak keliru. Ya Rob, bantu saya ya Rob. Coba teman-teman dibacakan Mazmur 40 nomor 7. Bukan ya? Salah saya ya? Keliru saya ya? Ya, bukan Gurunda, bukan. Bukan ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sabar teman-teman, saya lupa dalilnya. Sorry. Mazmur 40 nomor 70. Mazmur 40 nomor 7. Keliru saya.
Coba Yang berbicara tentang apa, Bang Zuma? kan Ibrani 10:8. Ini kalau di Mazmur 40 nomor 6 sampai 7. Coba nomor 6-nya coba. Engkau tidak berkenan kepada korban Maksud saya itu. Maksud saya itu, tapi dicetakan lama disebutnya, dicetakan baru disebutnya data nomor 7, padahal itu nomor 6. Betul nggak? Ya, betul Kanda. Masya Allah. Ini karena kebanyakan makan Indomie ini. Silakan. Makanya hafalannya bagus. Coba dibaca lagi, Dek. Dibaca tadi. Mazmur berapa? Mazmur 40 nomor 6. 6. Ya. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu, kalau tidak ada penyaliban, untuk apa? Tuhan tidak lagi menuntut korban penebus dosa. Tuhan tidak berkenan lagi. Kenapa Tuhan tidak berkenan lagi? Karena setiap mereka merasakan mau melakukan kemaksiatan apapun selalu berpikir, wah gampang kok, saya punya duit, berdosa aja dulu, nanti kutebus dengan motong sapi, motong lembu, motong domba. Besok berdosa lagi, potong lagi domba. Aku mau berzina malam ini, soalnya besok aku bisa beli domba untuk sembelih penghapus dosa. Tuhan sudah tak berkenan. Sedangkan 1 Yohanes 1 nomor 2 atau 1 Yohanes 2 nomor 1, di situ dikatakan, anak-anakku jangan kau berbuat dosa. Tetapi apabila kau berbuat dosa, ada Yesus Kristus sebagai pendamai dosa kita. Makanya di Kristen semuanya halal. Makanya di Kristen semuanya boleh. Kenapa? Karena mereka sudah tak mau lagi diperhamba. Mereka tidak mau lagi diperhamba. Mereka sudah memerdekakan dari kuk penghambaan. Itu jelas itu, saudara-saudara. Ya, jelas itu. Bang, berarti gini ya. Yesus sudah disalib, terus Paulus ketemu Yesus, terus Paulus itu mengajarkan pada orang-orang Roma, terus orang-orang Roma itu percaya gitu. Iya, betul. Benar itu. Kenapa? Karena sejatinya sebelum Paulus datang mengajarkan agamanya, orang-orang Roma konsepnya sudah seperti itu. Tinggal dilebur aja. Makanya masih ada Natal, pohon Natal, Sinterklas, kemudian apa lagi? Ibadahnya Minggu. Itu semua disadur, diadopsi itu. Terjadi sinkretisme antara ajaran Tauhid, satu Tuhan dengan ajaran 3 Tuhan. Lahirlah Katolik. Lahirlah Katolik. Makanya dalam suratnya Paulus di Galatia 1 nomor 15, Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat dan orang-orang non-Yahudi. Itu pengakuan Paulus sendiri. Sedangkan Yesus yang asli diutus kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Sama enggak? Enggak sama. Yang satu diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel, yang satu mengaku diutus kepada non-Yahudi. Bukan domba. Bukan domba, tapi guguk. Begitu, saudara. Kaidahnya seperti itu. Kan Yesus itu kalau di Islam kan nabi yang abang yakini sampai sekarang Masih hidup. Ya. Yes. Selain Yesus siapa lagi yang kayak gitu yang masih hidup, ada nggak? Kalau kami di Islam, semua manusia yang mati dalam keadaan jihad, memperjuangkan kemudian dinul agama yang diajarkan oleh para nabi, mati mereka masih hidup sampai sekarang. Wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya
inda rabbihim yurzaqun. Buktinya ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi. Buktinya ketika Yesus mengajak kemudian Yakobus, Yohanes dan Petrus naik ke bukit, dia bertemu dengan Elia dan Nabi Musa alaihissalam. Bukankah di dalam Ulangan 34 Nabi Musa sudah meninggal dunia? Kenapa dia bisa bertemu dengan Yesus? Berarti mereka hidup. Mereka hidup. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu mati, nggak hidup, itu bohong. Al-Quran mengatakan beliau hidup. Surah Ali Imran ayat 169. Kalau dibantah lagi, kenapa Nabi Musa bisa bertemu dengan Yesus? Kenapa kemudian dia bisa bertemu dengan nabi-nabi yang lain? Bagaimana dengan Nabi Khidir dan seterusnya? Mereka masih hidup. Tidak ada sejarah yang menorehkan kemudian menuliskan mereka mati. Melkisedek, ya kan? Seperti juga Elia di dalam kitab saudara. Makanya ketika dikatakan Yesus itu adalah korban karena dia tidak pernah berdosa, itu juga keliru. Mengapa saya mengatakan kitab Anda itu direvisi dan bukan firman Tuhan? Coba, apa mungkin Yesus yang mengatakan dalam Yohanes 3 nomor 13, tidak ada seorang manusia yang pernah naik ke surga melainkan aku. Tidak ada yang pernah naik ke surga melainkan aku. Lah, bagaimana dengan di kitab 2 raja-raja itu? Ternyata Elia lebih dulu naik ke surga daripada Yesus. Itu bohong. Seperti itu saudaraku. Apa satu lagi, apa kitab-kitab yang Anda imani terdahulu itu sampai sekarang itu ada nggak? Al-Quran saya mengatakan dalam surah Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala menyeru kepada Bani Israel, kepada ahli kitab. Al-Quran saya ketika memberitakan tentang datangnya Nabi Muhammad, Allah menyeru kepada ahli kitab, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Tujuannya beliau datang, selain sebagai rahmatan lil alamin, beliau juga datang untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab yang disembunyikan oleh ahli kitab. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Berarti maksud daripada ayat ini, ada sekelompok manusia yang pada mereka diutus Nabi Rasul, ada kitab bagi mereka, tetapi kitab itu mereka sembunyikan. Bisa jadi yang disembunyikan itu fisiknya, bisa jadi ajarannya. Nabi Muhammad datang menguraikan itu. Jadi ketika dikatakan orang Kristen, mana nama Nabi Muhammad di dalam Taurat? Kami jawab, Taurat itu sudah disembunyikan. Kalau Anda bisa menunjukkan kitabnya Nabi Musa, berarti Al-Quran keliru. Tapi karena Anda tidak sanggup membuktikan, menunjukkan kitabnya Nabi Musa, maka Al-Quran tetap saja benar. Jadi kami beriman kepada kitab yang datang kepada para nabi. Dan kami beriman kepada Al-Quran yang mengatakan kitab-kitab itu sudah bercampur aduk dengan tulisan tangan manusia. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil. Jadi sebenarnya kitabnya Taurat, kitab Zabur, kitab Injil itu Pakai bahasa Indonesia. dulunya beneran ada. Ya, dulu benar ada. Al-Quran surah Al-Araf ayat 144 dan 145. Allah yang menjelaskan itu. Bagaimana Allah kemudian memberikan kitab kepada Nabi Musa alaihi salam untuk supaya kitab ini dipegang teguh oleh umatnya dan tidak meninggalkan kemudian kitab tersebut. Tapi faktanya mereka melanggar
Mereka melanggar perjanjian Allah dengan Nabi Musa alaihissalam. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami. Kalau Al-Quran itu diimani orang yang dipakai orang Muslim, kalau Injil orang Kristen, kalau Taurat itu orang Yahudi, terus ada satu lagi itu kemana? Yang Zabur. Kalau Zabur, Maksudnya itu diimani orang yang beragama apa itu? ya Bani Israel. Bani Israel juga itu bang. Itu ahli kitab itu. Larinya ke ahli kitab. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 55, An-Nisa ayat 163, dan telah kami berikan Zabur kepada Nabi Daud dan seterusnya. Itu diberikan kepada Nabi Daud itu. Ya, kitabnya ahli kitab punya kitab. Makanya yang diseru ketika Al-Quran menyeru ahli kitab, lima talbisuna haqqa bil batil, maka yang dimaksud di sini adalah kitab para nabi yang datang kepada mereka, termasuk Zabur. Kan itu kitabnya orang-orang ahli kitab tuh, orang Yahudi. Mereka mengkitabkan kitab Tanakh. Nah, masuk dalam kelompok kitab itu yang adalah Mazmur, atau kalau kami menyebutnya Zabur. Itu semua untuk Bani Israel. Taurat, kemudian Zabur atau Mazmur, dan yang terakhir Injil. Itu mereka untuk Bani Israel. Nah, kelirunya orang Kristen, mereka minta kepada kami, umat Islam. Kami bukan Bani Israel. Justru kami yang harus minta kepada Kristen, karena klaim Kristen adalah mereka adalah Israel rohani. Tapi ketika orang Kristen berbicara kepada kami tentang Taurat, Zabur, Injil, ya betul-betul mereka menjelaskan secara Taurat dan Zabur, Injil rohani. Yang mereka tunjukkan tidak sesuai dengan rohaninya, dengan fisiknya. Karena yang mereka tunjukkan itu adalah terjemahan-terjemahan dari Barat. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sedangkan Nabi Musa tidak menggunakan bahasa asing. Nabi Musa menggunakan bahasa Ibrani. Nabi-nabi yang lain juga sama. Kok muncul-muncul bahasa Indonesia? Gitu, saudara. Jadi kami beriman kepada kitab terdahulu, bahwa Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Nabi Musa, wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila likulli syai' fakhuzha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu biahsaniha saurikum daral fasiqin. Itu kata Quran. Dan aku telah menuliskan kepadamu, wahai Musa, Taurat, segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka aku berkata kepadamu, wahai Nabi Musa, berpegang teguhlah kepada Tauratku, dan suruhlah kaummu berpegang teguh kepadanya dengan sebaik-baiknya. Dilanggar enggak mereka? Dilanggar. Makanya mereka kemudian sebagiannya dikutuk menjadi menjadi kerah. Karena mereka melanggar. Itu apa? Tapi ada nggak yang sampai saat ini secuil ayat dari Taurat, Injil, Zabur itu yang masih ada sampai sekarang tuh ada? Kalau di dalam Al-Quran, seruan Nabi Musa dan seruan Nabi Isa kepada Bani Israel untuk menyembah kepada Allah, itu ada dalam Al-Quran surah As-Saff. Itu ada. Wa isqala Musa ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Itu jelas itu. Begitu juga Nabi Isa, ucapan yang sama. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Jadi dua nabi ini
sama-sama mengajarkan kalau dirinya itu rasul hanya untuk Bani Israel. Kepada Bani Israel, Nabi Musa menerangkan, Nabi Isa menjelaskan, Yesus pun di dalam Bible menerangkan kalau dia hanya untuk Bani Israel. Bukan hanya sampai di situ, mereka Bani Israel diminta agar waspada kepada penyusup yang berpura-pura menjadi domba, padahal mereka adalah ciligala yang buat. Tanya aja diri Anda, apa hubungannya Yesus anak Maria dengan Anda? Mana benang merahnya? Oh ada Bang Suma, yang mana? Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Alamak, itu bukan anak Maria. Anak Maria mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tidak hanya sampai di situ, Yesus berkata dalam Matius 10, nomor 5, nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergi kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel saja. Itu dalil. Bahkan Lukas 1 nomor 33, di situ diterangkan Yesus ini adalah raja untuk Bani Yakub. Dan kerajaannya itu untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya, untuk Bani Yakub. Apakah saudara-saudara Kristen itu Bani Yakub? Bukan. Berarti Andalah penyusup yang dimaksud tersebut. Andalah pengikut Kristus palsu yang dimaksud. Karena Yesus menubuatkan akan datangnya Yesus palsu. Dan pengikutnya banyak. Dan hanya satu-satunya kandidat di atas muka bumi ini yang menjadi pengikut Kristus hanya Aliteng. Bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Islam, tapi Aliteng. Kalianlah itu kawan. Kalianlah. Apa enggak malu menyembah makhluk yang diurapi Tuhan? Pada hari ini telah lahir bagimu manusia yang diurapi. Tapi supaya kalian itu bisa tersesat, maka lembaga kalian menuliskan pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus, Tuhan di kota Daud. Padahal tak begitu terjemahan yang aslinya. Terjemahan aslinya adalah pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu aslinya terjemahannya. Tapi karena ada yang menginginkan kalian tersesat, maka semua yang bisa menyesatkan kamu itu dipakai agar kalian itu bisa terpalingkan dari ajaran Yesus yang sebenarnya. Sebenarnya yang beriman kepada Yesus itu kami. Yang percaya kepada Yesus itu kami. Sementara kalian tidak percaya dan tidak beriman kepada Yesus. Mari saya buktikan. Ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah percaya dirinya sebagai utusan Tuhan, umat Islam percaya dia utusan Tuhan. Tanpa embel-embel. Kalau kalian ditanya, apakah kalian percaya Yesus itu utusan Tuhan? Percaya. Intip ke gereja. Siapa yang kalian sembah? Ya utusan Tuhan. Berarti kalian tidak percaya sebenarnya. Mulut Anda itu tidak bisa dipegang. Anda itu bukan sampai kepada level iman. Anda hanya level percaya. Yang disebut iman adalah apa yang ada di dalam hati, dilontarkan oleh mulut, diaplikasikan dengan perbuatan. Itu iman. Kalau yang Anda lakoni sekarang ini itu bukan iman. Itu aliran kepercayaan. Makanya kebanyakan Kristen kalau ditanya, bagaimana Yesus mengajarkan Kristen? Oh sorry ya Bang Suma, Kristen itu bukan agama. Memang, kalian hanya aliran kepercayaan. Kalian bukan adalah satu struktur yang menyebabkan manusia tidak kacau. Itu kawan-kawan. Umat Islam lebih percaya kepada Yesus. Selamat malam Bang Zuma. Iya, malam. Kalian itu kelompok manusia yang tidak percaya kepada Yesus.
Bang, satu lagi saya Silakan. turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Daku, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. Saya lihat di TikTok itu, menurut yang menurut Islam katanya umur bumi tidak sampai 1500 tahun. Itu benar nggak, Bang? Dan tertulis di mana? Udah. Gak ada di dalam Al-Quran, itu gak ada. Di hadits pun tak ada. Hadits hanya menerangkan kiamat itu nanti terjadi kalau Nabi Isa sudah turun. Itu juga diterangkan oleh Yesus. Al-Quran menerangkan kedatangan Nabi Isa tanda kiamat. Bible menerangkan kedatangan Yesus tanda kiamat. Masalahnya di Kristen ada Yesus yang nongol, tapi tidak kiamat-kiamat. Berarti yang nongol ini palusu. Abad pertama muncul Yesus Kristus kepada Paulus di padang gurun ketika dia di dalam penjara bilik rahasia. Tapi enggak kiamat-kiamat. Berarti yang datang padanya itu adalah palusua. Yesus berkata, waspadalah kepada Kristus-Kristus palsu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Jangan kau percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang yang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya, sebab sama seperti kilat memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak tanda kedatanganku. Jadi yang tadi itu yang bertemu di padang gurun, bertemu di Pulau Patmos, bertemu di atas plafon, bertemu di dalam sujud tahajud, bertemu di atas Ka'bah, itu bullshit. Itu penyesat yang telah dinubuatkan Yesus jauh-jauh sebelum Kristen itu nongol. Itu fakta, Bung. Jadi ketika Nabi Isa itu datang, Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61 jelas sekali pertanda datangnya kiamat. Itu Nabi Isa diterangkan dalam Al-Quran. Bagaimana? Ketika Yesus ditanya oleh muridnya di Matius 24, Guru, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Yesus mengatakan apa? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang. Aku, anak manusia, akan nampak di langit. Seluruh manusia akan meratap dan kedatanganku dipandang, dilihat oleh seluruh manusia yang hidup di atas muka bumi. Itu tanda kedatanganku. Pertanyaannya, apakah keadaan itu sudah terjadi? Sudah pernah terjadi? Belum. Tapi yang mengaku-ngaku pernah bertemu Yesus banyak nggak? Banyak. Termasuk si Paulus, pengikutnya Aliteng. Inilah Aliteng yang menggenapi nubuatan Yesus. Kristus palsu akan datang dan menyesatkan banyak orang. Dan banyak orang itu diterangkan dalam Matius 24 nomor 5. Mana banyak orang itu sekarang? Mana? Ya Aliteng. Siapa lagi kalau bukan Aliteng? Sedangkan Al-Quran wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya dia Nabi Isa ketika ia datang benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Seiraman enggak ketika Yesus dibisikin sama muridnya di Bukit Zaitun? Gulu, ya paman, apa tanda kedatanganmu?
Tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap. Kira-kira kalau matahari menjadi gelap, ini malam nih sekarang, besok nggak ada lagi matahari. Panik nggak seluruh manusia? Meratap nggak seluruh manusia? Meratap. Bukan meratap cucian tidak kering, bukan. Meratap karena panik sepanik-paniknya. Bumi merasa aneh, matahari tak ada, bulan pun tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit kemudian berguncang. Tiba-tiba muncul anak manusia di tengah langit. Seperti kemudian cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Dan kita semua manusia melihatnya. Kenapa kita semua manusia melihatnya? Karena pada saat itu kepanikan terjadi di mana-mana. Tak ada lagi orang memikirkan duit, tak ada. Tak ada lagi memikirkan anak-anaknya, tak ada. Semua panik sepanik-paniknya. Meratap semeratap-ratapnya. Mau manggil Tuhan, memuji Tuhan. Ya Tuhan, ada apa ini, ada apa ini, ada apa ini. Tiba-tiba saja muncul Yesus di tengah langit. Itulah tanda kedatanganku yang kedua. Wa innahu la ilmul lisa'a fala tantarunna biha wattabi'un. Itulah jalan yang lurus. Percaya kepada keadaan itu. Jadi ketika Yesus mengatakan, apabila ada yang berkata bertemu dengan Yesus di sini, bertemu di sana, padang gurun, dalam bilik penjara, jangan kau percaya, itu bukan aku, sebab Yesus palsu akan muncul dan akan melakukan banyak mujizat sekiranya dia menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu real, itu fakta. Orang-orang yang disesatkan oleh Yesus Kristus ini akan bersungut-sungut nanti di padang pasir, padang mahsyar. Pada saat kita akan dihisap, pada saat kita akan diadili, mereka yang menyembah Yesus Kristus di dunia ini akan menangis, meratap, memanggil Yesus. Tapi Yesus itu mengatakan, yang asli mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Apa enggak malu digituin? Siang malam berdoa kepada Yesus. Tapi Yesus berkata, aku tidak mengenal kalian. Kalian pembuat kejahatan. Ternyata yang kalian ikuti adalah Kristus palsu. Kristus palsu yang telah menyesatkan kalian. Sudah datang Islam untuk sebagai jalan satu-satunya menuju kembali kepada jalan yang benar. Kalian tolak. Kalian sombong, kalian angkuh, kalian rasa lebih hebat daripada pencipta langit dan bumi. Sudah dihantam kiri kanan, dari Al-Quran menghantam, dari Bible menghantam, Nabi Isa menghantam, Nabi Muhammad menghantam, Yesus Kristus pun menghantam. Tapi kalian lebih percaya kepada suara yang datang kepada Paulus untuk kalian tuhankan. Izin Kalau- cuma mohon maaf saya mau Iya. turun dulu ini Iya, karena silakan. akun saya kena report juga semuanya. Ya, silakan Bang. Terima kasih Bang Pandi, Bang Zuma, masuk Bang Sama-sama. semuanya. Terima kasih. Siap. Izin pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekiranya Masuk saudara, Oh ya sudah Bang, gantian Iya. Bang. Terima kasih. ya silakan, silakan, silakan. Saya turun dulu. Boleh, silakan. Sehat selalu.